dipersembahkan oleh Dari sekian banyak kebijakan, mungkin ini yang kemudian dinilai Bapak tuh punya rapor hijau selama jadi menteri. Jadi ini ada surveinya, Pak. Alhamdulillah, Bapak ya, itu ya. masuk dalam 5 besar menteri di Kabinet Merah Putih yang dapat rapor hijau. Selain Bapak itu ada Pak Nasaruddin Umar, Bu Mutia Hafid, Pak Abdul Mukti, Budi Gunadi Sadikin, dan juga Prof. Yasirli. Ya. Tanggapan Bapak, masuk 1 dari 5 menteri yang sebelum 100 hari sudah dapat rapor hijau, Pak. Sesuatu yang saya tentu saja berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan perhatian terhadap apa yang kami lakukan, walaupun tujuannya bukan untuk mendapatkan rating itu ya. Tujuan kami adalah bagaimana berbuat yang terbaik untuk mencerdaskan bangsa. Dan kalau masyarakat memberikan penilaian, itu berarti apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang dirasakan bermanfaat. Tapi kami juga harus menyampaikan secara jujur bahwa itu bukan capaian saya pribadi. Itu adalah capaian dari semua tim kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal sosial bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi dan juga bisa menjadi bagian dari motivasi untuk kami di dalam ini supaya tidak berpuas diri karena sesungguhnya tugas-tugas ke depan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Masih banyak dikerjakan. Termasuk saya jadi teringat karena tadi Bapak di segmen sebelumnya itu menyinggung soal makan yang sehat untuk anak-anak. Iya, Ini kan betul. yang lagi rame nih ya Pak ya. Iya. Makan bergizi gratis. Tapi kalau kita lihat berita Pak, ada yang senang anak-anaknya, ada juga ya ternyata ada yang ayamnya kecil katanya. Mereka ada yang nggak suka sayurnya. Ada kan anak kecil kan susah ya Pak ya makan sayur ya. Mungkin Itu karena challenge bilang tersendiri ya. ayamnya kecil nanti juga gede. Itu yang kemudian juga bikin anak-anak aduh jadi mau makan mau enggak gitu. Nah, ini Iya, melihat iya. realitas di lapangan ternyata masih ada dinamika kayak gini tuh gimana Pak? Kami sampaikan ya bahwa program makan bergizi gratis ini leadingnya itu oleh Bapak Kepala Badan Gizi. Kami ini adalah sebagai mitra. Nah, karena itu maka kami mendukung sepenuhnya program ini. Nah, soal tadi anak-anak itu merasa tidak lezat, memang ini sesuatu yang berproses. Nah, cuma memang kan ini menjadi tantangan bagaimana menjadikan makanan yang disajikan dalam makanan bergizi gratis ini lezat dan bergizi. Jangan sampai masuk kategori makanan yang tidak lezat dan tidak bergizi, ya tidak mau lagi. Karena itu ada beberapa kami dapat kiriman video dari masyarakat, misalnya ada yang tidak mau makan nasi. Misalnya kan, sebagian kan memang anak-anak kita dan tidak Sulit bisa ya. makan nasi. Nah, karena itu harus ada opsi lain gitu. Kan memang tidak harus nasi kan, tapi harus ada karbonya. Nah, karbohidratnya apa ini yang bisa menggantikan nasi? Berbicara soal stamina, Bapak tuh staminanya jadi ke-boosting nggak Pak kalau misalnya ketemu sama anak-anak? Kenapa saya tanya ini? Ini pemirsa, saya tuh sambil wawancara, saya tuh sambil lihat Instagram Bapak ya. Oh gitu ya? Ini banyak sekali Bapak tuh foto-foto Betul. sama anak-anak. Iya. Nah, di sini kalau saya lihat ya Pak, muka Bapak tuh sumringah, Iya. anak-anak tuh juga sumringah. Iya. Jadi Bapak tuh ngerasa nyaman Pak dekat sama anak-anak? Saya memang sangat suka dengan anak-anak ya. Karena mereka adalah harapan bangsa. Saya juga memang sangat menikmati bersama anak-anak itu karena mereka itu memiliki keceriaan yang tulus. Anak-anak itu cerianya kan tidak dibuat-buat. Keceriaan yang tulus. Kemudian yang ketiga, saya bisa berbagi inspirasi untuk bagaimana mereka tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Dan karena itu maka saya setiap kali kunjungan memang hampir selalu menyempatkan diri ke sekolah, kemudian berinteraksi langsung dengan anak-anak, bertemu dengan mereka. Bahkan saya sempat menyalami satu persatu mereka, Jason. Tapi juga mungkin ada juga yang foto sama ibu-ibu juga. Mungkin. Ada tuh saya lihat juga Instagramnya ya. Itu ibu-ibu guru, tapi misalnya ibu-ibu guru karena selama ini mereka tidak pernah terbayang bakal ketemu menterinya. Kemudian tidak pernah terbayang bagaimana bisa berinteraksi langsung gitu. Sehingga ada beberapa cerita lucu ketika ketemu anak-anak, ketika ketemu ibu-ibu itu menjadi energi yang membuat saya semakin bersemangat untuk berbuat lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan bagi pendidikan di Indonesia. Apa Pak cerita lucu yang bisa dibagikan? Mereka ada misalnya nyampaikan keluhan apa gitu nggak anak-anak atau ibu-ibu? Ada yang lucu begini. Saya satu saat kan berjalan dari Kudus ke Pati, Jawa Tengah ya. Itu perjalanan darat ya, itu kota yang memang bersebelahan kan. Saya datang ke salah satu SMK di namanya Kecamatan Sukolilo di Pati, Jawa Tengah. Itu sepanjang jalan, anak-anak SD itu pada menunggu di pinggir jalan itu. Nah, kemudian ada yang saya buka jendela, ada anak-anak yang komentar pakai bahasa Jawa, tapi mohon maaf, dia pakai komentar bahasa Jawa. Pak Menteri,
sekolahku teter. Gitu. Apa itu Pak artinya, Pak? Teter itu artinya rusak. Oh. Jadi anak-anak itu ketika saya buka jendela, dia dengan spontan teriak, sekolah saya rusak Pak Menteri. Gitu. Ada komentar begitu, itu menarik bagi saya gitu. Karena ini kan memang problem yang tidak bisa kita anggap sederhana kan, karena memang banyak sekolah yang rusak, sekolah roboh. Karena itu Pak Presiden membuat kebijakan tidak boleh ada sekolah yang atapnya rusak, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada yang misalnya sekolah itu tidak sehat. Karena itu juga menjadi program kami kan, renovasi untuk sekolah itu, dan tahun ini insya Allah ada 10.000 lebih sekolah yang akan kita renovasi. Ada lagi yang dengan bu guru BK itu ketika di Jakarta kan berdesak-desakan pada ingin foto gitu, sampai protokol saya kewalahan kan. Ada ibu-ibu yang punya jurus unik. Pak Menteri saya hamil Pak. Gitu. Padahal nggak hamil Pak. Saya nggak tahu. Mungkin nggak berani ngecek kan Jason. Mungkin dijadiin alasan aja biar bisa foto ya Pak ya. Ibu itu supaya bisa foto karena mungkin dia ngidam ya, bercita-cita supaya anaknya bisa sukses menjadi menteri, mungkin begitu, sampai trik untuk bisa foto itu udah komentar Pak Menteri, saya hamil Pak. Sebegitunya ya Pak antusiasme sampai masyarakat sebegitunya. Dan saya memang berusaha untuk tidak membuat jarak. Saya sering punya prinsip begini, Mas Jason, di kantor ini bapak-bapak, ibu-ibu memang melaksanakan birokrasi, tapi jangan terlalu birokratis. Iya. Harus dekat ya Pak ya. Ada administrasi, tapi jangan administratif. Ya. Juga saya bilang, saya tanamkan dalam diri saya, kita sebagai menteri mungkin masuk kategori elit, tapi jangan elitis. Itu prinsip saya. Elit, tapi jangan elitis. Karena ini kan semuanya amanah, semua titipan. Kalau diberi kesempatan mungkin sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau tidak pun kan bisa diberhentikan kapan saja. Bahkan Jason kadang-kadang kalau saya ingin suasana baru, saya makan di kantin kementerian. Bareng sama staf-staf yang lain. Iya, di bawah gitu, makan di kantin gitu. Dan ya ada kenikmatan tersendiri untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat. Nah ini Pak, biar nggak elitis juga, kayaknya para panelis juga nunggu nih Pak. Ya, mereka pengen juga nanya ke Bapak. Kalau gitu kita langsung lihat nih Pak. Ada panelis pertama yang mau bertanya. Silakan. Pak Menteri, sekolah dasar di SMP di seluruh Indonesia sudah banyak yang memiliki perpustakaan. Bahkan katanya Indonesia itu memiliki perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India. Dan salah satu kontributornya adalah perpustakaan sekolah. Pertanyaan saya satu, mengapa perpustakaan sekolah masih sering dikelola secara asal-asalan, bahkan cuma jadi pekerjaan sampingan guru bahasa Indonesia misalnya? Mengapa tidak dilengkapi dengan tenaga pustakawan? Karena menurut saya, perpustakaan harus ditangani secara khusus, sebab perpustakaan bukan semata-mata tempat menyimpan dan mengoleksi buku. Tapi kita butuh pustakawan yang paham betul tentang apa itu perpustakaan dan mampu menghidupkan buku dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan keliterasian. Berani nggak Pak Menteri mengatakan salah satu program Pak Menteri adalah melengkapi perpustakaan sekolah dengan pustakawan yang selama ini betul-betul diabaikan? Baik, langsung kita jawab Pak. Berani nggak Pak menempatkan pustakawan biar nggak jadi sampingan perpustakaannya? Ya siapa takut. Gitu ya Pak ya? Jadi khotbahnya berani, jawabannya siapa takut. Gitu. Karena memang ini masalah kita yang serius ya. Pertama memang kan angka literasi kita ini, kemampuan literasi anak-anak kita ini kan masih rendah. Dan hasil PISA itu saya kira juga memang bisa menjadi titik awal untuk kita bisa memacu lagi bagaimana agar literasi ini meningkat. Kuncinya ada 3 Mas Jason. Yang pertama adalah ketersediaan bahan bacaan. Yang kedua, bahan bacaan itu harus mudah diakses, ya. Bisa kita temukan dengan mudah di mana-mana. Nah, kemudian yang ketiga itu membangun kultur membaca. Yang pertama, memang kami akan memproduksi lebih banyak buku bacaan untuk anak-anak sekolah, baik buku teks maupun buku-buku non-teks. Kemudian yang kedua, bahan bacaan itu akan kami letakkan tidak hanya di sekolah atau perpustakaan desa yang ada di kelurahan, tapi mungkin di tempat-tempat ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, memang kita ini masih kekurangan pustakawan. Bapak betul sekali, karena problem kita terkait pustakawan itu, pertama memang ini profesi yang tidak banyak diminati. Berapa sih perguruan tinggi kita yang memiliki prodi perpustakaan? Itu bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit.
Nah, mengapa sangat sedikit? Karena memang minat untuk menjadi pustakawan itu memang masih rendah. Karena itu ada dua yang ingin kami lakukan ke depan. Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mungkin atau mungkin sebagian guru untuk bisa mendapatkan pendidikan kepustakaan. Saya punya pengalaman ini Mas Jason waktu saya awal-awal jadi dosen di Semarang itu, yang namanya pegawai baru, dosen baru. Saya di tempatnya di perpustakaan. Yang saya harus menjadi dosen pertama yang bagaimana harus membongkar buku-buku yang ada itu, kemudian menyusun katalognya. Dewey Decimal Classification DDC itu saya apal, Mas. Tapi sebelum ini, waktu saya masih di kampung, saya mengelola perpustakaan desa. Saya pustakawannya. Saya belajar di DC dari situ, sehingga ketika saya jadi dosen, waktu itu saya masih mahasiswa yang di kampung itu. Saya ngelola perpustakaan desa, namanya Sumber Ilmu, saya masih ingat perpustakaannya. Nah, kemudian karena itu ketika saya jadi dosen, kemudian ditugaskan perpustakaan, hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan ini memang menjadi masalah kita yang sangat serius. Kalau kita lihat negara-negara maju, itu justru jantungnya perguruan tinggi, itu perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan literasi itu adalah bagaimana memperbanyak jumlah buku yang dia memang aksesibel, bisa diakses dengan mudah, termasuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menulis, dan sebagian dari karya-karya masyarakat itu bisa kita beli. Jadi ada buku yang memang ditulis oleh kami, dan penulisnya juga memang masyarakat, tapi juga ada buku yang diterbitkan oleh para penerbit yang nanti kita beli. Bapak, ini saya buka aja untuk para pemirsa Metro TV ya. Itu kita ganti namanya dengan sistem penerimaan murid baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.